Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pada malam ini ya saya akan bicara tentang penyakit ya. Memang ada dua ya penyakit yang paling tidak dalam tubuh kita ini ya, paling tidak. Walaupun menurut psikolog itu banyak penyakit sesungguhnya. Yang pertama itu adalah penyakit secara fisik ya. Di Bapak Ibu tadi sedang bekerja atau ibu-ibu sedang merajang bumbu di dapur gitu ya, sayur, luka. Nah, itu penyakitnya itu langsung disebut dengan penyakit fisik. Lukanya itu ya. Tahu ada orang punya penyakit jantung ya. Ada orang yang kena penyakit tumor gitu ya, auzubillah min zalik. Itu penyakit physically ya, jadi secara fisik ya. Tetapi ada penyakit yang tidak tampak dan itu secara psikis, penyakit batin namanya. Nah, inilah yang disebut dengan penyakit hati. Nah, pertanyaannya adalah apa sih penyakit hati tersebut ya? Apa kita punya gitu ya? Walaupun kita tentu berharap tidak ada di antara kita yang memiliki penyakit hati ini. Tetapi penyakit hati ini sebenarnya menghinggap diri kita manusia. Tergantung bagaimana kita mengobati. Ya. Penyakit kulit yang ada di tubuh kita ini bisa disembuhkan. Ya. Sifatnya terlihat. Dia konkret, Bapak Ibu. Jantung itu walaupun tidak terlihat kan bisa dilihat dengan ronsen misalnya. Tapi kalau penyakit hati itu tidak terlihat secara konkret. Jadi sifatnya itu abstrak. Tapi dampaknya sangat konkret. Nah, ini. Gitu loh. Akibatnya itu sangat nyata. Nah, karena itu kita ingin tahu apa saja sih penyakit-penyakit hati itu yang kita jangan sampai kena penyakit itu. Yang namanya penyakit lalu kita kena, itu namanya kita akan menjadi orang yang sakit. Tapi kita ingin orang yang sehat dan tidak mau dihinggapi oleh penyakit tersebut. Nah, yang pertama adalah yang disebut dengan penyakit sombong. Ya. Jadi sombong itu adalah penyakit hati. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan takabur. Ya. Jadi kalau ada orang yang takabur, orang yang sombong, yaitu orang yang memiliki kebanggaan berlebihan pada kemampuan dirinya. Jadi kalau kita merasa kemampuan diri kita tuh berlebihan dan kita perlihatkan pada orang lain, itu sombong. Dia merasa dirinya pinter, lalu ngomong ke mana, saya orang pinter, lalu laga orang pinter. Gitu. Itu namanya minteri sebenarnya. Karena orang pinter itu ilmunya itu ilmu padi. Semakin berisi, dia semakin merunduk. Tidak sombong. Tapi kalau namanya penyakit sombong itu kebanggaan terhadap dirinya itu diekspos secara besar-besarnya. Bahwa dia ini orang kaya, kalian harus hormati saya. Gitu. Bahwa saya ini orang pintar, kalian harus hormati saya. Gitu. Masih ada loh orang-orang yang seperti itu. Saya pernah ngalami sendiri, ada orang saya antarkan surat ke rumahnya, lalu gelarnya tinggal satu, Pak Yanto. Saya dimarah-marahin, padahal cuma saya ngantar surat. Ini gelar saya ini lama saya nyarinya ini. Kenapa ndak ada gitu loh? Ya saya nggak tahu Pak, panitia yang ngetik, saya cuma nganterin gitu loh. Zaman saya kuliah dulu. Jadi zaman orangnya mungkin juga udah nggak ada juga. Itu kesombongan yang berlebih-lebihan. Ya, jadi marah kalau namanya itu ndak disebut gelarnya. Ya, nah kita sebagai manusia kalau ada punya kebanggaan yang berlebihan terhadap gelar kita, kekayaan kita, status kita, mulai sekarang kita redam gitu. Karena itu sesungguhnya adalah penyakit sombong.
Orang-orang yang sombong dengan jabatannya, Firaun, hancur. Orang yang sombong dengan kekayaannya, Qarun, hancur. Orang yang merasa sombong dengan kehebatan dan panjangnya usia dan ketaatannya, iblis, sombong, hancur. Bahkan dia dikutuk oleh Allah, khalidina fiha abada, nanti dia di neraka itu selama-lamanya. Kenapa? Karena kesombongannya, tidak mau sujud pada Adam yang hanya diciptakan dari tanah, sementara dia diciptakan dari api. Dia merasa dirinya yang dicipta dari api melebihi kemuliaan Adam yang cuma diciptakan dari tanah. Itu satu. Itu penyakit hati. Kalau ada kita sombong, jauhi. Makanya kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kalian jalan di muka bumi. Maksudnya bukan sambil berjalan kita sombong, ya. Orang bicara sombong juga bisa. Maksudnya jangan perlihatkan di bumi dengan temanmu, saudaramu, jamaahmu, siapapun itu sifat sombong. Nah, orang-orang yang kena sifat sombong itu pada akhirnya dia akan hancur. Itu yang pertama, penyakit hati. Yang kedua adalah ujub. Ujub ini itu juga harus kita jauhi. Apa itu sifat ujub itu? Yaitu orang yang paling merasa dirinya paling lah, pokoknya super lah. Kalau misalnya dia bangga pada dirinya dengan segala-galanya, itu dia yang menganggap dirinya takjub gitu, takjub kepada dirinya sendiri. Mungkin Bapak Ibu lupa kan? Kita kadang suka mengatakan kepada orang lain, "Ra aku ayu dewe toh," gitu kan. Nggak, saya pinter dewe toh, gitu. Ya mungkin kita bercanda, tapi sesungguhnya itu sifat ujub. Kamu nggak pantas loh pakai baju itu, yang pantas tuh saya. Awakmu lemu pakai baju kayak ngono kok tadi lemper gitu kan. Ya aku langsing pantas pakai baju seperti ini. Itu ujub. Ya. Kok elek rasa nganggo kae, sing wangune aku sing pantes make, itu ndak boleh. Kenapa? Karena kita merasa takjub dengan diri kita sendiri. Seakan-akan orang itu ndak ada apa-apanya. Orang itu di bawah kita semua. Orang yang merasa bangga dengan jabatan yang dia miliki, sehingga orang dipandang sebelah mata. Ya. Nah, sifat ini juga harus kita jauhi. Sifat ujub itu adalah penyakit hati, dan sifat ini jangan sampai melekat pada hati kita. Lalu yang ketiga adalah yaitu penyakit hasad, dengki, iri hati. Iri hati itu biasanya kita nggak senang dengan kebahagiaan atau keberuntungan orang lain. Orang yang hidupnya enak malah kita yang sirik. Kalau bahasa anak muda sekarang tuh sirik. Sirik loh gitu kan. Bukan syirik dalam pengertian agama. Jadi iri aja bawaannya. Ada orang misalnya memiliki sesuatu yang baru, kendaraan baru atau rumah baru, malah dia yang sirik. Alah bang, cuma kayak gitu gayanya, ndak umum gitu kan. Malah sombong. Padahal orang tuh enggak, tapi perasaan dia yang tidak nyaman melihat orang itu seperti itu. Sehingga kalau ada tetangganya memiliki sesuatu yang lebih dari dia, itu malah yang tidak bisa tidur tuh dia. Ya ibu, kok bisa dia beli mobil? Tak sugih aku toh gitu kan. Mestinya saya yang bisa beli itu. Kok dia bilang? Lalu muncul sifat irinya. Paling itu entuk ngutang kredit. Motor plat kayak ngono wae utang kok gaya. Kan orang tuh enggak gaya sebenarnya. Tapi kita tuh perasaan kita tuh iri saja bawaannya. Ya. Ada orang ayu, lebih ayu dari dia ya ibu ya. Lalu malah bilang, kok yang ngono kok ngaku ayu. Padahal orang tuh enggak bilang kalau dirinya ayu. Tapi dia sendiri merasa bahwa ya itu tadi, terlalu memikirkan urusan orang lain. Makanya Bapak Ibu, hindarilah penyakit iri itu. Urusan orang lain itu enggak usah kita urus. Orang itu sudah punya urusan sendiri. Kita juga punya urusan sendiri. Urus saja urusan kita. Dan itu penyakit hati, SMS ya. Susah melihat orang senang. Kalau orang senang tuh dia susah pikirannya, enggak bisa tidur. Tapi sebaliknya, ketika orang susah dia senang. Ya. Senang melihat orang susah.
Nah, ini penyakit yang ketiga ini, yaitu penyakit hasad atau dengki atau iri hati, kita jauhkan dari diri kita, karena ini penyakit hati yang ketiga. Lalu yang berikutnya, yang keempat itu adalah penyakit suka pamer. Dalam bahasa Arabnya itu riya. Jadi memamerkan. Apa-apa yang dipakai itu dipamer. Misalnya ibu punya gelang baru, bukan ibu sini loh, ini hanya contoh gitu ya. Habis dari toko Semar, lalu kalau ngomong tuh langsung gini-gini gitu kan. Biar gelangnya itu berincing gitu ya. Atau perlulah. Kalau orang-orang seperti itu ya silakan. Kalau kita nggak perlu. Kadang kita itu terlalu menunjukkan, kamu tahu nggak, ini yang saya beli ini mahal loh, omahmu ya orang sanggup. Sampai ada orang kayak gitu, itu selebriti. Kalau kita enggak lah ya. Kamu ngerusain mobil saya, tahu nggak kamu? Mobil saya ini, rumahmu dijual 5 aja rumah seperti ini, nggak bisa benerin mobil ini. Kan sering terjadi orang kayak gitu itu kan. Itu orang-orang yang memang riya, suka pamer. Dan orang yang suka pamer itu justru korban karena kepamerannya itu. Kenapa? Dia menjadi incaran pencuri dan perampok. Gitu. Makanya di dalam hidup kita ini, jangankan dalam harta, dalam ibadah saja nggak usah pamer. Sekarang itu Bapak Ibu, saya ingin katakan, malaikat Raqib dan Atid itu nggak perlu lagi dia repot-repot mencatat amal perbuatan kita, karena kita sendiri yang mencatat amal perbuatan kita. Bapak Ibu, ada orang yang sholat foto, lagi sholat tahajud, alhamdulillah, cekrek, kirim. Habis itu baca Al-Quran di masjid, bukan di masjid Rohat. Tolong foto ya, aku pas saat ngaji. Gini nih, mana orang ngaji meneng gitu, di foto. Alhamdulillah malam ini 1 juz. Jadi malaikat nggak perlu nyatat, yang Raqib itu nggak nyatat. Wes, catat lo dewe gitu kan, sakarepmu gitu kan. Habis itu sedekah, pergi jalan-jalan ya, tunjukkan ke orang bahwa dia sedang memberi infak kepada orang fakir miskin, sampai pamer itu duitnya diginikan gitu. Ya Pak ya, bantuan semoga ada manfaatnya ya gitu. Pamer, cekrek, dikirim. Bapak Ibu, itu tidak penting. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu kau dalam ibadah. Dan dalam kehidupan kita pun seperti itu. Karena ada orang di depan Ka'bah foto, berdoa depan Ka'bah foto, dan sehari itu bisa ngirim 20 foto. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa ya. Alhamdulillah sudah mendarat di King Abdul Aziz misalnya ya. Ya enggak apa-apalah, selamat sampai, terima kasih doanya ya Lur, kan masih lumayan. Ini enggak, sejak naik pesawat di Adi Sumarmo sampai ke sana makan, menu di pesawat difoto. Terus itu ke kamar mandi, WC kamar mandi difoto gitu. Jadi haji itu kesannya report ya, laporan perjalanan haji. Padahal kita haji itu ngapain Bapak Ibu? Tolong ya. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang seperti ini terlalu ya, sedikit-sedikit saya mungkin bisa maklumi, tetapi kalau sudah alay lalu lebay ya, orang juga melihatnya nek gitu loh kan. Iki wong ki ibadah apa namanya, cuma menceritakan dan mengirimkan foto-foto kegiatannya. Jadi Bapak Ibu, mari biarkan Raqib dan Atid mencatat amal perbuatan kita. Sementara amal perbuatan yang kita lakukan saja, ndak usah pamer, ndak usah kita menunjukkan sifat riya kepada orang lain. Itu paling tidak 4 penyakit hati yang harus kita hilangkan dalam hati kita. Kalau tidak ada 4 sikap itu, insya Allah kita itu hatinya sehat. Semoga Ramadan ini menyehatkan kita secara fisik dan juga menyehatkan kita secara batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.